Halo kawan aksi, kembali lagi di Bincang di KPK bersama saya Calvin. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kerjasama yang ada di KPK. Nah, dalam upaya membangun dan memperkuat komitmen anti korupsi, KPK melalui Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi atau disingkat PJKK melakukan kerjasama nasional hingga internasional dengan berbagai pihak. Di depan saya sudah hadir Mbak Andita Primanti. Halo Mbak Andita, apa kabar? Halo Mas Calvin, makasih atas kesempatan ini ya. Ya, Mbak Andita gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik ya, oke. Mbak Andita, mungkin kita langsung aja ya membahas terkait dengan kerja-kerja dari PJKK yang ada di KPK. Nah, mungkin Mbak Dita, aku sapa Mbak Dita ya. Oke, silakan. Oke, Mbak Dita mungkin secara sederhana boleh dong diceritain apa saja sih tugas-tugas PJKK KPK dan apa kerjaan-kerjaannya seperti itu mungkin ya. Oke. Biasa kita disebut itu kalau di internal dan dengan mitra itu disingkat sebagai PJKK. Ya. Tapi PJKK itu kepanjangannya adalah Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi. Nah, istilah ini itu asalnya dari Undang-Undang KPK ya. Jadi kalau di pasal 26 itu kita ditaruh di bawah Kedeputian Informasi dan Data dalam struktur KPK. Nah, kenapa ditaruh dalam Kedeputian Informasi Data? Karena bisa dibilang rohnya dari kerjasama KPK itu adalah untuk mendapatkan informasi. Jadi kalau misalnya kita balik ke pengertian di undang-undang, kerjasama di KPK itu ada beberapa areanya, yaitu kalau di pasal 7 itu di bidang pencegahan, kalau di pasal 28 pengembangan dan pembinaan organisasi. Sedangkan kalau di pasal 41 itu tentang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Jadi KPK memang diberi mandat oleh undang-undang untuk bisa bekerja sama dalam bisa dibilang seluruh tahapan dari penyelenggaraan tugas KPK. Nah, di sini perannya PJKK itu kita menjadi penghubung antara unit kerja KPK dengan mitra eksternal, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk bisa menjalankan tugas-tugas tersebut. Kalau gimana caranya, kita kalau di dalam ortakanya KPK, Ortaka organisasi dan tata kerja. Itu dimungkinkan untuk melakukan pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan jaringan kerja itu dengan instansi lain, dengan masyarakat dan juga pemangku kepentingan lainnya. Lalu kalau di level internasional kita bisa melakukan kerjasama bilateral, yaitu antara dua pihak ya. Atau bisa juga melakukan kerjasama multilateral dengan banyak pihak dalam rangka yang dikatakan pemenuhan komitmen global. Gitu ya. Oke, berarti selain di aku sum up dikit ya Mbak. Berarti selain di dalam negeri ya, aku katakan dalam negeri gitu ya. Itu ada juga kerja-kerja dengan pihak internasional, baik itu yang tadi bilateral maupun multilateral begitu ya Mbak Dita. Oke. Nah Mbak Dita, aku penasaran dengan tadi Mbak Dita sudah ceritakan terkait dengan tugas utama ya untuk PJKK. Nah, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut Mbak Dita. Bagaimana sih sebenarnya KPK melalui PJKK membangun kerjasama baik itu di dalam negeri maupun ke pihak internasional seperti itu? Oke, jadi seperti yang saya sebutkan ada kerjasama bilateral dan multilateral. Nah, ini cara pembinaan kerjasamanya ada perbedaan. Terus dari sifatnya juga ada yang informal dan formal. Kalau misalnya formal, ini biasanya berbasis kita membuat MOU antara dua lembaga. Dan MOU itu biasanya mengatur mungkin ketentuan kerjasama, cara-cara untuk bekerja sama dan juga mungkin kegiatan-kegiatan apa yang ingin kita lakukan bersama. Yang dikerjasamakan begitu ya. Dan itu areanya biasanya ada pertukaran informasi dan intelijen, penanganan perkara secara paralel, bantuan teknis dan juga berbagi praktik baik. Tapi ini tuh berbeda-beda tergantung kebutuhan dan aturan masing-masing. Karena sebetulnya kerjasama yang bisa dibilang paling cepat itu adalah justru kalau yang berbasis informal. Informal itu bisa dilakukan kalau kita punya hubungan baik gitu dengan lembaga kerjasama tersebut.
Tapi dasar formal itu bisa diperlukan karena ada aturan-aturan yang mungkin mengatur seperti penegakan hukum. Prosedurnya harus mengikuti prosedur tertentu. Tergantung dari lembaga itu sendiri ya. Atau jika ada kerjasama yang melibatkan mungkin pembiayaan, maka itu masing-masing lembaga juga memiliki aturan, termasuk Indonesia. Jadi kita melakukan itu tergantung dalam jenis kerjasamanya apa. Nah, gimana tapi kita cara ketemunya nih dengan lembaga-lembaga internasional dan lembaga penegak hukum asing atau lembaga sejenis lain. Yang paling mudah dan biasa kita lakukan itu adalah dengan berpartisipasi di forum multilateral. Jadi untuk forum multilateral itu bisa dibilang secara umum ada 2 jenis. Yang pertama adalah forum bidang anti korupsi yang berada di bawah forum multilateral yang lebih besar yang diikuti di tingkat negara. Misalnya untuk PBB, di bawah PBB itu ada konvensi pemberantasan korupsi atau United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Kalau misalnya di G20 yang merupakan negara-negara dengan ekonomi terbesar, itu mereka punya di bawahnya ada Anti-Corruption Working Group. ACWG ya? Ya, ACWG. Dengan APEC di regional Asia Pasifik itu ada namanya APEC ACT Net untuk networking para penegak hukum, dan juga Anti-Corruption and Transparency Working Group. ASEAN juga punya. Untuk ASEAN yang terafiliat dengan ASEAN itu kita memiliki forum antar lembaga anti korupsi di ASEAN yang bernama ASEAN Parties Against Corruption. Nah itu biasanya hampir seluruh forum multilateral tingkat negara itu punya satu forum bagian anti korupsi, karena anti korupsi itu sudah menjadi concern di seluruh negara di dunia. Tapi ada juga di luar yang forum di bawah forum besar itu forum anti korupsi yang berdiri sendiri. Forum anti korupsi yang berdiri sendiri ini biasanya antara lembaga-lembaga negara yang sejenis untuk memfasilitasi kerjasama informal supaya lebih cepat. Contohnya adalah misalnya kalau antara lembaga penegak hukum ada yang disebut Globee Network. Globee Network ini dia feature utamanya adalah dia memiliki platform yang aman untuk pertukaran informasi antar lembaga penegak hukum. Jadi kita kalau di zaman dulu, mungkin sebelum saya lahir kali ya. Udah zaman dahulu kala gitu ya. Dahulu kala kerjasama internasional itu hampir semuanya harus melewati jalur diplomatik. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi makin kesini perkembangan teknologi informasi yang makin berkembang, ada demand juga dari masing-masing pihak untuk mempercepat lembaganya ya. Untuk mempercepat komunikasi tersebut. Untuk mempercepat komunikasi, untuk bertukar informasi, bertukar file gitu. Dan disitulah forum-forum yang bersifat teknis ini, yang bukan melibatkan pejabat tinggi, itu berperan. Dan ini bukan cuman KPK juga, tapi misalnya dengan PPATK itu dia memiliki berjaringan namanya Egmont Group, untuk mereka bisa bertukar data-data intelijen keuangan secara lebih cepat, dan itu pun membantu penyelidikan anti korupsi yang lintas negara, begitu mungkin. Kalau tadi dengan PPATK itu artinya di dalam negeri, itu tetap melibatkan juga, artinya KPK tidak bekerja sendiri berarti ya. Bisa melibatkan lembaga-lembaga anti rasuah yang ada di luar negeri, juga sekaligus melibatkan yang ada di dalam negeri, begitu ya Mbak Dita ya? Betul. Pada prinsipnya seluruh kerjasama yang kita lakukan itu selalu melibatkan counterpart di dalam negeri. Kalau kita misalnya dari luar negeri, kita mendapatkan permintaan untuk mengecek perlintasan imigrasi seseorang ke atau dari Indonesia, tentunya kita akan berhubungan dengan rekan kita di Kemenkumham. Kalau terkait dengan transaksi, kita berhubungan dengan PPATK. Dan sejenis itu. Karena memang pemberantasan korupsi itu sangat tidak mungkin jika dilakukan hanya oleh satu lembaga, bahkan di tingkat nasional.
Oke, berarti harus ada kolaborasi antar lembaga itu ya. Makanya di sini peran PJKK masuk tuh di dalamnya Mbak Dita ya. Oke. Nah Mbak Dita, aku penasaran dari tadi yang Mbak Dita ceritakan itu kan cukup banyak lembaga yang bareng gitu ya untuk memberantas korupsi. Nggak cuma KPK, ada PPATK juga, kemudian ada lembaga-lembaga internasional gitu. Nah, apa saja sih sebenarnya Mbak tantangan terbesar ketika menjalin kerjasama ini mungkin yang dirasakan dari teman-teman di PJKK? Oke, jadi kalau tantangan yang banyak kita rasakan biasanya memang dalam kerjasama yang bersifat penanganan perkara. Karena ini kita membutuhkan informasi yang sangat penting dan mungkin dia bersifat time sensitive atau karena mungkin dibutuhkan cepat untuk persidangan. Tapi di sisi lain kita menghadapi perlunya untuk mengikuti prosedur dan sehingga ada dua kontradiksi gitu. Kita harus cepat tapi kita juga harus sesuai hukum. Ada di koridor hukum. Sehingga tantangan yang kita hadapi itu antara lain kalau ada perbedaan sistem hukum, civil atau common law, terus ada juga kebutuhan yang namanya kriminalitas ganda. Karena kita tidak bisa untuk beberapa negara kita tidak bisa meminta bantuan penanganan kasus kalau perbuatan yang dilakukan itu bukan merupakan kejahatan di negara tempat kita meminta. Tapi kalau korupsi itu kebanyakan merupakan sudah terpenuhi kriminalitas gandanya, tetapi detail dari pasal-pasal itu terkadang membuat kita harus menjelaskan kepada counterpart kita bagaimana ini sudah memenuhi persyaratan dari mereka. Ada juga misalnya penolakan sidang in absentia. Ada misalnya terdakwa yang dia dimajukan ke sidang di Indonesia dengan status in absentia karena dia buron gitu misalnya. Nah, ini di beberapa negara itu tidak diakui. Jadi mungkin kalau saya pikir salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membuat kerjasama internasional itu menjadi lebih lancar ya, itu adalah mengimplementasikan secara menyeluruh ANKEK tadi, Konvensi Anti Korupsi. Jadi ANKEK ini sudah diratifikasi Indonesia sejak tahun 2006, yaitu lewat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Dan salah satunya memang memfasilitasi kerjasama internasional dengan mendorong masing-masing negara itu memiliki pemahaman dan konsep-konsep yang sama dalam pemberantasan korupsi. Jadi antara lain melakukan penyelarasan hukum. Nah di Indonesia ini jujur kita masih berproses dan ada hal-hal yang masih harus kita sesuaikan dari hukum kita. Jadi kalau bisa saya juga pengen memanggil seluruh pemangku kepentingan bahwa ini himbauan bahwa ini adalah sesuatu yang perlu menjadi prioritas Indonesia jika kita ingin menghadapi korupsi yang makin bersifat lintas negara. Selain itu, ini masih di kerjasama penanganan perkara juga. Salah satu tantangan praktisnya itu adalah kita ini terkadang mengalami kendala kalau kita meminta suatu informasi tapi dianggap ini istilahnya adalah fishing expedition, memancing. Memancing, oke. Jadi kenapa? Jadi maksudnya adalah kita meminta informasi, tetapi informasi background dari sininya belum terlihat apa sih korelasi antara tindak pidana yang kita tanyakan dengan informasi yang kita minta ke mereka. Karena ini kadang-kadang di sini peran PJKK sebagai jembatan, kami harus mengkomunikasikan hal tersebut baik keluar maupun ke dalam sendiri, karena pemahaman rekan-rekan penegak hukum di dalam negeri pun itu berbeda-beda. Bisa jadi berbeda tadi. Betul. Jadi kadang-kadang ada yang menurut kita ini sudah nyambung kok, tapi ketika dibahasakan ke orang lain bisa jadi interpretasinya berbeda. Apa sih hubungannya gitu, ya? Itulah begitu. Nah, kalau untuk permasalahan-permasalahan serupa Mbak, kendala-kendala seperti tadi yang Mbak Dita ceritakan,
kalau tadi kan yang saya tangkap itu diselesaikan secara dalam tanda kutip secara formal begitu ya, tadi yang Mbak Dita ceritakan di awal. Nah, semisal ada nggak dengan cara-cara informal mungkin, karena kan memang secara kerjasama, secara kedekatan, secara personal kan mungkin bisa saja begitu ya, teman-teman di PJKK kemudian punya hubungan baik gitu dengan personal dengan teman-teman di lembaga anti rasuah di negara lain seperti itu. Apakah kemudian permasalahan ataupun kendala serupa ini bisa diselesaikan secara informal ataupun dalam tanda kutip jalur pertemanan seperti itu? Pernah nggak kejadian, Mbak? Mungkin kejadian sudah agak lama sih, ada pemulangan salah satu buronan di negara di Asia lah. Ini di tahun berapa, Mbak? Di tahun, biar teman-teman Konaksi punya gambaran nih. Sekitar 2016 kayaknya atau 2017 gitu ya. Jadi pada saat itu yang mendeteksi keberadaan orang ini itu adalah counterpart kita di China. Tetapi pemulangannya kalau misalnya menggunakan jalur formal ini akan lama sekali. Sehingga pada tadi kesebut ya negaranya. Nggak apa-apa. Ini udah inkrah kan ya? udah inkrah kan ya kasusnya ya? Oke, jadi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau kita spill dikit. Ya, jadi waktu itu disampaikan bahwa orang ini berada di sana. Tapi kalau misalnya dilakukan pemulangan secara formal itu prosesnya akan lama, sehingga waktu itu disampaikan oleh counterpart kita bahwa kalau kamu mau untuk memulangkan dia agar segera dijemput, dan itu waktu itu dilakukan penolakan dari segi imigrasi. Jadi bukan karena permintaan karena dia buron atau apa atau karena dia adalah tersangka korupsi, tapi karena imigrasi. Dari situ bisa dilakukan pengawalan terhadap buronan tersebut sampai bisa tiba di Indonesia. Waktu nyampe di Indonesia masuk berita sih. Pada saat itu senior saya yang menjemput beliau itu baru pulang dari acara forum multilateral lain. Jadi dia betul-betul pulang itu hanya naruh baju, tapi karena ini harus segera dijemput, langsung berangkat lagi ke China. Jadi ya itu suka dukanya di PJKK, karena kita harus selalu untuk mengikuti perkembangan. Oke, berarti tadi itu yang diselesaikan secara informal tadi ya, Mbak. Artinya walaupun memang ada prosedur secara formal, tapi dengan sedikit sentuhan informal tadi itu, artinya ada kedekatan dengan relasi antara KPK dengan lembaga lain, itu kemudian jadi memungkinkan ya untuk kemudian permasalahan ataupun prosedur kita jalankan seperti itu ya, Mbak Dita ya. Betul. Jadi intinya ada hal-hal yang memang kita harus mengikuti prosedur dan mengikuti hukum, bahkan kita harus selalu, tapi ada hal-hal yang bisa kita carikan kreativitas untuk melakukan itu tetap dalam koridor hukum, tetapi dengan mungkin waktu yang lebih cepat. Oke. Nah, Mbak Dita, mungkin kita lanjut ke segmen selanjutnya. Nah, ini kan kita tahu bahwa tadi Mbak Dita cerita ada berbagai macam forum yang ada di dunia seperti itu terkait dengan isu anti korupsi ya. Nah, kira-kira dari pandangan-pandangan lembaga anti korupsi yang ada di seluruh dunia, itu bagaimana mereka menanggapi tentang kinerja-kinerja KPK, baik itu di nasional maupun di internasional seperti itu? Oke, kalau secara pandangan kami secara agak subjektif ya. Subjektif. Secara umum kesan yang kami dapatkan itu KPK itu cukup diperhitungkan di dunia, terutama di antara negara-negara berkembang. Jadi kita itu sering dijadikan misalnya contoh kasus di dalam studi-studi di internasional, atau diangkat sebagai beberapa praktik baik kita dalam forum-forum internasional. KPK juga sering diundang menjadi pembicara di pertemuan internasional untuk berbagi pengalaman dengan negara-negara lain, terutama yang berada di kawasan kita. Postur KPK sendiri juga terlihat mungkin ketika kita diminta untuk menerima kunjungan atau melakukan kerjasama trilateral untuk peningkatan kapasitas negara-negara lain. Di tahun yang lalu kita dikunjungi oleh 2 negara di Afrika, yaitu Kenya dan Ethiopia. Dan kita juga pernah difasilitasi oleh Jerman untuk memberikan pelatihan untuk lembaga anti korupsi di Timor Leste. Jadi sekarang skemanya itu memang
untuk memberikan bantuan teknis terkait anti korupsi untuk negara-negara dunia, kadang negara donor tidak langsung menurunkan personelnya, tetapi dia mengajak kerjasama dengan negara-negara yang mungkin sudah dianggap sudah negara berkembang, sesama negara berkembang yang sudah cukup sustain ya, cukup baik. Karena dari situ bisa menjelaskan tantangan apa sih di awal, terus karena hal-hal yang itu kadang-kadang kalau negara maju mereka sudah tidak melewati fase itu ya, jadi lebih relate kalau sesama negara berkembang. Oke. Nah Mbak Dita, dari yang tadi Mbak Dita ceritakan, mungkin aku pengen tahu dan kawan aksi pengen tahu terkait dengan inisiatif global yang sebenarnya didukung oleh KPK nih terkait dengan upaya pencegahan korupsi transnasional. Mungkin Mbak Dita bisa cerita lagi. Oke, kalau kita ngomong inisiatif global, mungkin yang utama itu memang balik lagi ke Konvensi ANKEK, karena itu satu-satunya yang anggotanya itu hampir universal di dunia, sehingga inisiatif apapun biasanya berinduk ke sana. Nah, di bawah konteks ini salah satu yang pernah didukung bahkan diinisiasi oleh KPK itu adalah pertemuan dari lembaga anti korupsi yang kemudian menghasilkan suatu yang namanya Jakarta Statement on Principle for Anti-Corruption Agencies. Di situ berdasarkan pengalaman KPK sejak berdiri, kita mencoba merumuskan apa sih sebenarnya fitur-fitur yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga anti korupsi sehingga dia bisa berdiri, bertahan dan menjalankan tugasnya dengan baik. Dan itu adalah sesuatu yang KPK dorong karena juga untuk menjaga eksistensi dan dan kapabilitas KPK untuk melakukan tugasnya di Indonesia. Itu barangkali salah satu yang paling signifikan ya. Oke, terkait dengan Jakarta Principle tadi ya. Iya. Nah, mungkin dari Jakarta Principle tadi, kemudian kan tadi Mbak Dita bilang bahwa itu adalah sesuatu yang dalam tanda kutip membuat KPK agar bisa sustain gitu kan. Nah, kalau kita lihat mungkin Mbak Dita bisa memberikan contoh ya terkait dengan apa sih kira-kira yang membedakan, yang memberikan menjadi pembeda begitu antara KPK dengan lembaga anti korupsi di negara-negara lain seperti itu. Oke, jadi secara umum tuh di dunia ada 3 bentuk lembaga anti korupsi. Apa aja tuh Mbak? Jadi yang pertama itu adalah modelnya lembaga yang multifungsi. Jadi di sini pencegahan, pendidikan dan penindakan itu ada di satu atap. Yang contohnya model KPK salah betul, satunya contohnya ya? KPK. Okay. Yang model kedua itu adalah unit khusus tapi di bawah lembaga penegak hukum yang sudah ada. Sedangkan kalau model ketiga ini lembaga yang tidak melakukan penindakan tetapi dia hanya melakukan pengawasan atau analisis dalam mengembangkan kebijakan anti korupsi. Nah, KPK ini seperti tadi dia bilang ini kita termasuk model 1. Tapi di antara model 1 kita memiliki kekhususan lain nih yang ini nggak banyak dimiliki oleh negara di dunia, yaitu selain pendidikan dan pencegahan, kita juga memiliki penyidikan dan penuntutan di satu atap. Nah, penuntutan ini yang jarang sekali dimiliki di satu atap di negara-negara. Makanya KPK itu sering dijadikan mungkin case study juga untuk keberhasilan model seperti itu. Kalau di kasus KPK kita percaya ini bisa membuat penanganan perkara itu lebih cepat dan lebih efektif dan karena independen juga ya pastinya. Dan independen karena komunikasinya lebih baik antara penyelidik, penyidik dan jaksa penuntut. Di sini mungkin kita bisa merunut lah bahwa barangkali ini adalah model yang bisa membuat conviction rate atau tingkat keberhasilan membuktikan suatu perkara di pengadilan bagi KPK itu kita nyaris 100%. Karena jaksa di sini sudah ikut dari awal kasus sehingga dalam menyusun dakwaan itu dia sudah mendapatkan seluruh konteks, seluruh informasi dan membuat dakwaan itu sebaik mungkin. Oke, jadi itu tadi ya dari 3 model itu memang ini yang membedakan KPK bahwa di dalamnya selain ada pendidikan, ada pencegahan, yaitu tadi ada penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu ya. Oke. Nah, Mbak Dita, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan penanganan kasus di KPK yang merupakan hasil koordinasi dengan pihak luar Indonesia. Kalau tadi kan sudah disebutkan salah satu negaranya adalah dengan Cina. Mungkin Mbak Dita boleh memberikan contoh lainnya terkait dengan pertanyaan ini. Oke, jadi kalau misalnya
contoh yang jalur informal, barangkali salah satu kasus yang sudah inkrah itu terkait dengan perkara EKTP. Ya. Di sini kita membutuhkan kerjasama internasional karena ada beberapa saksi dan juga aset yang berada di Amerika Serikat. Dalam hal ini kita menggunakan jalur kerjasama informal karena aset yang hendak kita aset yang hasil korupsi ya hendak kita pulangkan ke Indonesia itu merupakan milik seseorang yang dia sudah menjadi warga negara Amerika, berasal dari salah satu vendor dalam kasus EKTP tersebut, yang kemudian meninggal dunia. Tapi dengan adanya mekanisme petition for remission di pemerintah Amerika, kita bisa memulangkan asetnya dia untuk dirampas untuk negara. Kalau contohnya jalur formal, itu kita menggunakan mekanisme mutual legal assistance atau disebut juga bantuan hukum timbal balik. Nah, bantuan hukum timbal balik ini kita melalui Kementerian Hukum dan HAM yang bertindak sebagai otoritas pusat mengajukan permintaan kasus ini pada kasus korupsi TCW ya dengan negara Australia. Karena untuk pemulihan aset ini kita hendak melakukan perampasan aset beliau yang ada di luar negeri. Nah, ini tentunya tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi pemulihan kerugian negara. Karena jika kita bisa melacak aset dari tersangka dan terdakwa di luar negeri, maka ketika putusan pengadilan sudah keluar, tidak ada alasan bahwa aset saya tidak cukup atau gimana. Kita bisa melakukan perampasan terhadap aset tersebut. Walaupun itu abroad ya, di luar negeri ya. Betul. Karena kendalanya kalau misalnya pengadilan sudah memutuskan denda sekian, uang pengganti sekian, tapi kalau misalnya si terpidana tidak memiliki aset yang cukup, itu tidak bisa dipulihkan, dan dalam beberapa hal itu diganti dengan pidana pengganti berupa penjara. Ya. Nah, itu it's another whole long story. Tapi di sini yang kita inginkan adalah kita pinginnya itu sebisa mungkin uang penggantinya itu balik dulu ke Indonesia. Nah, di sini perannya kerjasama internasional untuk mengoptimalisasi pemulihan kerugian negara tersebut dengan cara kita udah tahu dulu nih kamu punya apa, jadi tidak ada alasan bahwa asetnya tidak cukup. Dan ini ditempuh juga ya tadi ya, dari formal maupun informal itu tadi, artinya dari KPK mengkomunikasikan semuanya, dan ini kemudian bisa dalam tanda kutip dijadikan sebagai aset recovery ya, begitu. Betul. Ya. Nah, Mbak Dita, dari seluruh yang tadi Mbak Dita sudah ceritakan terkait dengan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, kira-kira ada nggak yang berkesan antara masing-masing lembaga? Mungkin Mbak Dita bisa sharing ceritanya sedikit yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri begitu, ataupun mungkin yang kerjasama ataupun mengerjakan case-nya begitu yang unik gitu ya dari PJKK. Mungkin lebih ke luar negeri ya, karena kalau dalam negeri ini kayaknya kerjasamanya banyak banget, jadi susah deh kalau harus pilih. Artinya seluruh kementerian lembaga bisa jadi barengan dengan KPK ya. Apalagi kalau kita ngomong pencegahan itu mungkin hampir seluruh instansi di Indonesia kita punya bekerja sama ya. Kalau dari luar negeri mungkin salah satu yang saya mau highlight mungkin lembaga anti korupsinya Malaysia. MACC atau Malaysia Anti-Corruption Commission. Mereka ini kita banyak saling belajar ya, karena punya banyak persamaan, negara serumpun, sama-sama ASEAN ini. Tapi yang menarik dari mereka itu mereka bisa dibilang berhasil dalam mengembangkan akademinya. Jadi Malaysia Anti-Corruption Academy itu dia itu sudah bisa menyelenggarakan pendidikan anti korupsi bukan hanya untuk pegawai-pegawainya yang tersebar di beberapa daerah di Malaysia, tapi juga mulai mengadakan pelatihan untuk peserta dari negara lain. Padahal dulu itu mereka belajarnya itu mengirim orang
ke KPK gitu. Oh, begitu. Jadi mungkin iya. ini menarik bahwa mereka bisa berkembang dengan pesat dan nggak ada salahnya untuk kita belajar juga ke mereka. Oke. Lalu kalau yang menarik dari negara lain, mungkin ini penegak hukum di Amerika Serikat dan di Inggris. Salah satu mekanisme yang kami sering melihat dalam penyelesaian kasus-kasus lintas negara dan menarik dan mungkin akan menjadi roadmap ke depan bagi hukum di Indonesia, yaitu adanya penyelesaian di luar jalur pengadilan. Seperti apa tuh, Mbak? Jadi kalau kasih gambar dikit. Oke, kalau di apa? Jadi ada yang disebut itu deferred prosecution atau penuntutan yang ditangguhkan, tapi dengan syarat pelaku kriminal itu dia membayar denda atau melakukan tindakan-tindakan corrective action yang lain. Jadi kita tetap bisa menghukum pelaku kejahatan, tapi tidak harus melewati proses persidangan. Dan ini dimungkinkan khususnya di negara-negara common law seperti Amerika dan Inggris gitu. Dan ini tuh ini sangat menarik khususnya kalau kasus itu melibatkan penyuap dari sektor swasta. Karena kalau untuk swasta korupsi pertama-tama itu adalah salah satu keputusan bisnis yang walaupun dia melanggar hukum dan tidak etis, tapi tujuan mereka itu adalah bisnis, sehingga bagi mereka baik dia menerima salah bahwa dia salah, dia memang harus dihukum. Tapi sebagai negara kita juga punya kepentingan untuk menjaga bahwa perekonomian itu tidak terganggu karena penegakan hukum, sehingga di sini perusahaan dia bisa menghindari proses persidangan yang bisa mengganggu mungkin bisnisnya dia, mengganggu reputasinya dia, dan ujung-ujungnya itu juga bisa merugikan negara dari secara jalur lain gitu. Karena itu penyelesaian di luar pengadilan atau non-trial resolution itu dalam beberapa tahun terakhir memang didorong di tingkat internasional agar dimiliki oleh negara-negara. Nah, Indonesia sekarang per tahun ini kalau nggak salah itu kita sedang apply untuk menjadi anggota dari OECD. Jadi OECD ini adalah organisasi dari negara-negara yang kadang disebut sebagai klub negara maju. Dan salah satu ketentuan yang ada di dalam OECD itu adalah agar negara itu direkomendasikan memiliki mekanisme non-trial resolution tadi. Jadi kalau kita ingin memperhatikan perkembangan hukum ke depan, barangkali ini perlu untuk dikaji juga oleh semua pemangku kepentingan agar bagaimana supaya mungkin kita bisa meningkatkan efektivitas penegakan hukum itu lewat mekanisme tersebut. Dan ini memang yang lagi dikejar oleh KPK salah satunya ya. Artinya kegiatan tadi ataupun cara tadi. Kalau untuk ini sebetulnya bolanya itu bukan di KPK ya, karena kalau dalam pembentukan hukum itu nomor satu memang adalah presiden dan yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dan di sini KPK sebagai salah satu dari aparat penegak hukum itu tentunya kita menjadi salah satu kementerian teknis yang terlibat. Tetapi untuk ke sana, karena kejahatan bukan hanya korupsi aja ya, ini harus melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan intinya seluruh KL yang terkait dengan proses tersebut. Tapi ini adalah mungkin perkembangan yang menarik dan mungkin bagus untuk diperhatikan bagi mungkin pemerhati kebijakan atau pihak akademisi, karena kita ingin idealnya ketika kita melakukan pengembangan hukum itu dengan melibatkan dari seluruh kalangan supaya kita bisa mendapatkan aturan yang bagus ya. Oke. Baik kawan aksi, itu tadi bincang kita bersama dengan Mbak Andita Primanti dari Direktorat PJKK. Kita ketemu lagi di Bincang di KPK episode selanjutnya. Salam anti korupsi.